Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa secara bersama-sama. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak pada ketua kelas. Selanjutnya di sini Ibu mau absensi dulu ya. Oke, yang pertama Aunila Dunia hadir. Hadir, Bu. Gita Maulida hadir. Hadir, Bu. Dela Ananda hadir. Hadir, Bu. Rosiana hadir. Hadir, Bu. Taufik hadir. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Di kelas 12 ruang E hari ini hadir semua. Oke. Jadi kita masuk ke pembelajaran bab 3 yaitu tentang ragam penyakit hati. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul ragam penyakit hati. Sebelum kita masuk ke materi, jadi pembelajaran kita hari ini dengan judul ragam penyakit hati. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua di kelas ini nantinya mampu membiasakan diri untuk menghindari ragam penyakit hati ya. Baik itu munafik, marah, dan juga keras hati. Kemudian nantinya anak-anak Ibu semua, siswa kelas 12, mampu menganalisis peristiwa yang mencerminkan sifat munafik, kemudian marah, dan juga keras hati. Dan yang terakhir, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua nantinya mampu menyebutkan dalil yang berhubungan dengan ragam penyakit hati. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, sebelum kita lebih jauh lagi membahas pembelajaran kita hari ini, tolong dipersiapkan alat tulisnya, kemudian persiapkan dirinya dan segala macam. Oke, jadi ragam penyakit hati seperti yang di buku kalian itu, buku paket, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada munafik atau nifak, kemudian ada marah atau gadab, dan juga keras hati atau qaswah al-qalb. Jadi dari 3 ini nantinya akan kita bahas dengan berdiskusi kelompok. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, Ibu mau bertanya dulu nih, apa sih itu munafik atau nifak? Jadi anak-anak Ibu semua ada yang tahu kah? Ayo siapa yang tahu silakan. Ibu. Oke, Aunila Dunia, apa kira-kira munafik itu? Munafik itu bermuka 2. Oke, kita adakah? Berjanji tapi tidak ditepati. Oke, ya jadi jawabannya betul semua ya. Alhamdulillah. Oke, jadi anak-anak Ibu semua, kita di sini akan diskusi kelompok. Oke, di sini akan Ibu bagikan kelompok dan juga materi yang akan didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan per kelompok. Nah, harap didengar ya anak-anak Ibu semua. Jadi kelompok 1 itu ada Aunila Dunia dengan materi yang akan dibahas nantinya yaitu berkaitan dengan munafik atau nifak. Kemudian kelompok 2 itu ada Gita Maulida dan materi yang akan dibahas yaitu marah atau gadab. Dan kelompok 3 itu ada Dela Ananda dengan materi yang akan dibahas yaitu keras hati atau tadi qaswah al-qalb. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, setelah ini Ibu beri waktu selama 15 menit untuk kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi untuk materi yang nanti akan dipresentasikan itu silakan ambil di buku pegangan kalian atau buku paket. Silakan nanti dituliskan, didiskusikan, kemudian kita nanti akan presentasi. Oke, semuanya paham? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, silakan. Gimana? Apa ada yang dibingungkan? Silakan nanti
didiskusikan ya. Jadi sebentar lagi sekitar 5 menit nanti kita cukupkan untuk diskusi dan nanti kita presentasi. Jadi perhatian untuk anak-anak ibu semua di kelas 12 ya. Jadi ibu beri kesempatan waktu 5 menit lagi ya. Setelah itu kalian akan presentasi. Jadi ibu rasa cukup ya diskusinya. Sekarang ibu mintakan kira-kira kelompok berapa dulu yang sudah siap? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1 ya. Dipersilahkan Auni Ladunia dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang materi munafik atau nifaq. Ya, dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai munafik atau nifaq. Nifaq berasal dari akar kata nafaqo yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafiko, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Kata nifaq secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang-orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifaq ialah menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Ada dalilnya kah di hasil diskusi kalian? Iya ada Bu. Oke, silahkan dibacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya, mungkin ada tanggapan dulu kah dari kelompok 2 dan juga kelompok 3? Gak ada Bu. Oke ya, jadi cukup ya untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok 2 ya, yaitu materi tentang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas tentang marah atau gadab. Kata gadab berasal dari kata gadiba, yakdabu berarti marah, mengamuk, murka, beram, gusar, jengkel, naik pitam. Kata gadab berasal istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Gadab merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, sikap ini haruslah dikendalikan bahkan diredam. Adapun firman Allah pada Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang mana yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, penjelasan pada materi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kelompok 2 telah mempresentasikan materinya tadi tentang marah atau gadab. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi yaitu keras hati atau qaswa al-qalb akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi,
keras hati. Dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat. Tandanya adalah iman yang kuat dan pengamalan yang konsisten. Yang kedua, hati yang sakit. Tandanya adalah adanya keimanan, ibadah, namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Ketiga, hati yang mati. Tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Nah, dari pembagian yang sudah saya paparkan, di sini kita memahami bahwa keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan marah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ya, mungkin apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu rasa cukup ya. Jadi hari ini presentasi dari kelompok 1, 2, 3 Ibu nilai cukup bagus semuanya. Alhamdulillah anak-anak Ibu semua mampu memaparkan atau menjelaskan materi dengan sangat baik. Kita beri aplaus untuk ketiga kelompok hari ini. Ya, anak-anak Ibu semua, tadi sudah ya dijelaskan oleh teman-teman kalian apa sih itu pengertian dari munafik, kemudian pengertian dari marah, dan juga yang terakhir pengertian dari keras hati. Nah, Ibu rasa itu cukup jelas ya dari penjelasan teman kalian. Untuk menambah wawasan kalian semua, Ibu akan menunjukkan 3 buah video. Jadi video ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang munafik atau nifak, kemudian ada marah atau gadab, dan juga keras hati tadi ya. Jadi silahkan ditonton videonya, disimak baik-baik karena memang sudah dijelaskan tadi. Ibu rasa ini akan menambah pengetahuan kalian lebih dalam lagi terkait materi kita hari ini, yaitu tentang ragam penyakit hati. Jadi video yang pertama ini tentang materi kita tadi, yaitu tentang apa tadi? Kelompok 1? Munafik. Oke, ya, tentang munafik atau nifak. Oke, itu tadi ya video dari materi tentang nifak. Sekarang kita ke materi yang kelompok 2 tadi tentang apa? Marah atau gadab. Oke. Jadi ini video ilustrasi ya, ilustrasi seperti apa sih marah itu, gadab. Tapi di sini Bu yakin anak-anak Bu semua pasti pernah yang namanya marah. Ya, betul ya? Betul. Oke. Ilustrasinya lumayan lucu lah. Jadi di sini kita biar sesama teman kita harus walaupun sesama teman sebaya, di sini kita harus saling menasihati bahwasanya kita jangan marah, kita jangan melakukan yang namanya ragam penyakit hati tadi. Oke, itu tadi ya materi kita tentang
gadak atau marah. Dan yang terakhir yaitu adalah video tentang materi kelompok 3 tadi Della Ananda dan kawan-kawan ya, tentang keras hati. Ya, itu tadi ya sedikit cuplikan atau video ya, video untuk menambah wawasan kalian, atau kita merefresh di sini setelah kalian presentasi tadi. Jadi kita lihat video ya, video yang cukup bikin kalian tertawa tadi ya, di video gadap tadi ya. Jadi anak-anak ibu semua tadi sudah ya presentasi, kemudian sudah nonton video juga. Jadi di sini ibu sedikit mengulang apa yang anak-anak ibu semua sudah sampaikan di presentasi tadi. Di sini ibu ingin menguatkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi diingat ya anak-anak ibu semua, kita tadi sudah mempelajari yang namanya munafik ya, seperti yang disampaikan di kelompok 1 tadi, bahwasannya munafik itu asal katanya dari nafako ya, artinya dia munafik atau menyembunyikan. Dan di awal tadi juga kelompok 1 menyampaikan bahwa munafik itu bermuka 2 Bu. Nah itu betul. Kemudian tadi ada yang menyampaikan bahwa munafik itu apabila dia berkata dia berdusta, ya itu betul sekali ya. Jadi seperti dalam surah At-Taubah ayat 7 ya, yang berbunyi innal munafiqina humul fasiqun. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ibu rasa cukup jelas ya penjelasan daripada munafik ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu kah anak-anak ibu semua? Mana ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Oke, Aunila Dunia dipersilahkan. Jadi Bu, bagaimana cara kita menyikapi orang atau teman kita yang dia itu melakukan hal-hal yang termasuk munafik Bu? Bagaimana cara kita menyikapi kawan kita itu Bu? Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Aunila Dunia. Nah, jadi kata Auni tadi ya, anak-anak ibu semua, bagaimana cara kita menyikapi orang lain ya yang bisa dikatakan dia melakukan perbuatan apa tadi? Munafik. Oke, jadi di sini ada beberapa cara kita ya. Kita sebagai teman itu yang namanya sesama muslim atau teman, entah itu sebaya atau bagaimana, itu kita harus saling menasehati. Oke. Jadi di sini kita ada cara yang pertama, yaitu adalah nasehati dengan lembut. Nah, apabila kita menemui seseorang yang kita katakan dia melakukan perbuatan munafik, maka kita nasehati dia dengan cara yang sopan, kemudian dengan lemah lembut. Dalam artian kita menasehati jangan sampai membuat tersinggung atau menyakiti hati dia. Kemudian kita gunakan ayat Al-Quran. Nah, jadi untuk menasehati orang munafik ya, sebaiknya gunakan ayat Allah. Jangan kita menghadapi orang munafik hanya berdasarkan logika saja ya, karena hati itu mudah keras, seperti materi kita yang ketiga tadi ya, yaitu tentang keras hati. Jadi maksud daripada kita gunakan ayat Allah, bahwasanya kita menasehati, kemudian kita memberitahu, oh ini loh di dalam surah ini kita tuh dilarang untuk berbuat munafik karena ganjarannya akan seperti ini, dosanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Nah, mungkin banyak ya beberapa orang itu tidak mendapatkan pendidikan, kemudian ilmunya itu sulit ya menerima kebenaran. Kemudian langkah kita bagaimana? Kita mendekatinya dengan tingkatan yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Kita gunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, jadi jangan kita menggunakan bahasa yang tinggi. Kita sesuaikan dengan orang yang kita hadapi. Kalau orang tersebut bisa kita katakan dia tidak berpendidikan, maka kita gunakan bahasa yang lebih mudah. Seperti ini loh, misalkan si A, kamu jangan berbuat ini. Nah, yang penting kita jangan sampai menyakiti atau membuat dia tersinggung. Kemudian yang keempat, kita tetap bersikap adil ya. Jika kita berhadapan dengan orang munafik ya, yang mengadukan masalahnya pada kita, hendaklah kita tetap berlaku adil. Nah, jadi sebagaimana
memperlakukan mukmin lainnya. Jadi di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku yang mungkin saja sebagian di antara kalian lebih pandai berhujjah daripada yang lain, sehingga aku memutuskan perkaranya berdasarkan apa yang aku dengar. Karenanya, siapa yang mendapatkan keputusan dariku dengan kuberikan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak saudaranya, hendaklah ia mengambilnya, karena hal itu hanyalah segenggam dari api neraka. Nah, itu tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, menjelaskan bahwasannya kita tetap bersikap adil kepada siapapun, sekalipun itu ia adalah seseorang yang munafik. Itu tadi ya jawabannya Aulia Dunia, bisa dipahami? Ya bisa Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah disampaikan tadi sebenarnya oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 materi tadi ya. Di sini Ibu cuma menguatkan aja ya supaya ingatan kalian tuh lebih bisa memahami lah. Ya, jadi di sini ada macam-macam perilaku munafik atau nifak. Nah, terbagi dua. Apa saja? Yaitu ada nifak amali dan juga nifak imani. Nifak amali itu adalah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi dalam interaksi sosialnya, dia ini sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikannya. Dan yang kedua adalah nifak imani. Nah, jadi nifak imani ini sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Jadi orang-orang seperti ini itu diancam neraka ya, sebab orang-orang seperti ini itu sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Nah, contoh dari nifak imani ini adalah sikap kemunafikan atas datangnya bulan Ramadan. Biasanya banyak ya bulan Ramadan itu yang bisa dikatakanlah dia tuh munafik. Dia menyembunyikan apa yang sebenarnya bukan yang dia lakukan gitu ya, bukan hal kebaikan gitu. Nah, dia bisa menyembunyikan di bulan Ramadan itu. Jadi dia berbohong, kemudian dia mengatakan A, ternyata yang ia lakukan B. Nah, itu seperti itu ya contohnya. Ya, jadi kita lanjut. Ada cara menghindari perilaku munafik ya. Jadi yang pertama kita membiasakan berkata jujur. Oke, yang kedua membiasakan diri untuk setia atau amanah. Kemudian materi kelompok 2 tadi yaitu adalah marah atau gadab ya. Seperti yang dikatakan tadi ya oleh kelompok 2, bahwasanya gadab itu berasal dari kata godiba yagdabu ya, artinya marah, mengamuk, murka, terus gusar, jengkel, dan naik pitam. Nah, jadi secara istilahnya gadab ini adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang itu meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Nah, selanjutnya dampak negatifnya Bu, seperti apa dari perilaku marah ini? Jadi dampak negatifnya yang pertama kita akan menemui banyak kesulitan ya, sehingga kita menyesal. Kita sering marah kepada orang ya, kita akan mengalami yang namanya kesulitan juga. Jadi kita berujung pada penyesalan ya. Sulitnya gimana? Kita sulit dipercayai lagi misalkan, atau kita dijauhi oleh teman kita karena kita sering marah-marah. Jadi kawan kita tuh tidak mau berteman dengan kita karena sifat marah kita tadi. Yang kedua adalah tidak mendapat keuntungan, melainkan mendapatkan kerugian. Nah, itu tadi yang Ibu katakan, banyak sekali kerugiannya ya. Salah satunya dijauhi oleh temannya, kemudian tidak dapat dipercaya. Nah, kemudian yang ketiga menerima murka dan laknat dari Allah ya. Jadi kuasa Allah ya, ketika kita melakukan perbuatan tercela seperti marah, maka ada saja gitu ya murka Allah terhadap kita. Mungkin dapat dipahami ya anak-anak Ibu semua. Ya, Bu. Nah, jadi selanjutnya menghindari perilaku marah. Jadi ada 5 solusi ya. Yang pertama, kita meredam rasa amarah dengan sabar. Kita harus sabar ya, jangan marah itu terus ditambah marah itu jangan ya. Jadi kita harus iringi dengan rasa sabar. Kemudian yang kedua, kita meredamnya dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kita meredamnya dengan berwudu ya. Apabila kita marah kemudian itu berlanjut amarah itu, maka kita berwudu ya, kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian yang keempat adalah merubah posisi atau berdiam diri ya.
Jadi ketika kita marah, kemudian itu sangat bergejolak amarah itu, maka kita dianjurkan untuk merubah posisi kita. Yang awalnya kita misalkan bersandar, kemudian kita merubah posisi kita, semisal kita berdiri, semisal kita duduk atau pindah sandarannya, atau kita hanya berdiam diri saja. Dalam artian kita berdiam, kita meredam ya, jangan sampai ini gitulah. Mau jadi cut, maaf aku dah. Terus kemudian yang kelima, kita memberi maaf. Jadi apabila kita marah itu diakibatkan karena kesalahan seseorang ya, maka kita di sini mencoba untuk memberi maaf. Kita memaafkan atas kesalahan yang ia perbuat kepada kita. Atau misalkan kita marah tanpa sebab, kita bisa juga marah karena diri kita sendiri, maka kita harus memberikan maaf pada diri kita sendiri ya. Selanjutnya yaitu adalah keras hati ya, atau qaswa al-qalb ya. Jadi dalam memahami arti keras hati ini tadi ya, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan ada 3 macam hati. Seperti yang dikatakan Del Ananda tadi ya, di kelompok 3, bahwasannya hati yang sehat itu tandanya imannya dia kuat, kemudian pengamalannya juga konsisten. Nah, hati yang sakit itu tandanya ada keimanan atau ibadah tapi ternodai dengan keburukan dan juga kemaksiatan yang ia lakukan. Dan yang ketiga ada hati yang mati. Nah, hati yang mati ini tandanya adalah mengeras dan membantunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Nah, jadi dari 3 pembagian itu tadi dapat kita pahami bahwa keras hati itu adalah sikap tercela di mana seseorang itu menutup pikiran dan juga hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat, semisal munafik dan juga marah. Nah, lalu bagaimana Bu cara menghindari mengerasnya hati ya? Jadi di sini ada 6 cara. Yang pertama, kita membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, kita mengatur pola makan ya, agar perut kita tidak selalu kenyang. Kemudian kita bangun malam ya, bangun malam dalam artian kita bisa berzikir, kita bisa melakukan sholat ya, sholat sunnah, entah itu tahajud ya. Kemudian yang keempat, kita merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang kelima, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian yang keenam, kita berempati kepada orang lain. Nah, itu tadi ya, ada 6 cara kita menghindari mengerasnya hati. Nah, jadi Rasulullah SAW itu bersabda, yang artinya jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kalau kita ingin melunakkan hati kita ya, maka cara selanjutnya yang bisa kita lakukan ialah memberi makan orang miskin dan usaplah kepada anak yatim. Itu sangat disunahkan ya, yang ganjarannya, pahalanya itu sangat besar nantinya yang akan kita dapatkan. Oke, untuk materi hari ini tentang ragam penyakit hati di bab 3 sudah selesai. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang anak-anak ibu presentasikan tadi itu dapat kalian aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat membiasakan untuk tidak melakukan perbuatan 3 tadi. Yang pertama apa tadi? Ya, yang kedua ada marah, dan yang ketiga ada keras hati. Nah, jadi ibu rasa anak-anak ibu semua, ibu harap ya tidak ada yang melakukan perbuatan itu tadi. Yaitu tadi ya materi kita tentang ragam penyakit hati. Nah, ya sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, di sini ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian masing-masing. Silakan pekerjaan rumahnya ditulis ya, atau dikerjakan secara individu. Jangan ada yang mencontek. Nah, jadi ibu tegaskan untuk pekerjaan rumah ini dikumpulnya minggu depan. Ya, mungkin bisa dicatat ya. Untuk soalnya itu cukup 1 ya, cukup 1 saja. Jadi soalnya adalah kalian tulis peristiwa yang kalian alami yang berkaitan dengan materi kita tadi, baik itu marah, munafik, dan juga keras hati. Kalian kelompokkan peristiwa yang saya alami
termasuk peristiwa apa, termasuk ke dalam sikap atau perbuatan tercela apa gitu ya. Kemudian kalian tulis dampak daripada peristiwa yang kalian alami, dan yang terakhir kalian buat solusinya, solusi daripada peristiwa yang kalian alami. Semisal ya, misal kalian melakukan perbuatan marah ya atau keras hati, peristiwanya kalian sebutkan, kejadiannya pada tanggal sekian, kemudian pada hari apa, dan siapa objek di dalamnya, dan kalian tuliskan peristiwa tersebut, kelompokkan masuk di dalam munafik kah, atau marah kah, atau keras hati. Nah, di situ kalian tulis dampaknya. Misalkan dampaknya daripada peristiwa ini, awal mulanya saya seperti ini. Nah, kemudian solusinya nanti dituliskan ya. Silakan nanti anak-anak ibu semua dikumpulnya minggu depan. Ibu harap kalian semua memahaminya. Dan ibu harap juga apa yang kita pelajari hari ini sedikit banyaknya itu dapat memberikan manfaat untuk kalian ya. Terkhusus untuk ibu, karena di sini kita masih sama-sama belajar ya. Ibu cukupkan. Sebelumnya terima kasih banyak ibu ucapkan atas kehadirannya anak-anak ibu semua di kelas 12 ini. Kemudian juga ibu ucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah mau berdiskusi tadi ya dengan teman sekelompok, dan juga kalian sudah banyak ikut andil dalam pembelajaran kita hari ini ya. Ya, cukup sampai sini, mungkin paham ya semuanya? Oke ya. Sekian, terima kasih. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.